Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Lisa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dan 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Manfaat dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian akan bisa lebih mudah untuk mempelajari makna dan isi dari sebuah puisi, serta memudahkan kalian untuk menulis puisi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian puisi, unsur fisik puisi, unsur batin puisi, dan cara menulis puisi. Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ingat, puisi mengutamakan keindahan kata-kata. Unsur pembangun puisi terdiri dari dua hal, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Sementara unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Apa saja sih unsur fisik puisi itu? Mari kita pelajari satu persatu. Unsur fisik puisi terdiri dari tipografi, diksi, imaji atau pencitraan, rima, majas, dan kata konkret. Tipografi adalah susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi agar tampilan puisi tampak lebih indah. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair di dalam puisinya. Imaji atau pencitraan adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Rima adalah persamaan bunyi dalam tiap lirik atau bait. Majas adalah gaya bahasa atau bahasa figuratif. Kata konkret adalah kata-kata yang mampu memunculkan imaji. Tipografi puisi. Tujuan dari penulis untuk menyusun tipografi ini adalah yang pertama yaitu sekedar untuk keindahan indrawi. Maksudnya agar susunan puisi tersebut tampak lebih indah. Yang kedua, untuk membantu lebih mengintensifkan makna dan rasa atau suasana puisi yang bersangkutan. Jadi maksudnya dari bentuk penulisannya saja para pembaca sudah bisa merasakan suasana atau makna dari puisi yang ditulis oleh penulis. Seperti contoh pada puisi Doa Perahu karya Ismet Natsir yang diterbitkan pada majalah Horizon bulan Oktober 1974. Di sini penulisan tiap baitnya tidak sama rata dan hal ini juga menimbulkan keindahan tersendiri. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Hal ini bisa diwujudkan dengan kata konotatif atau bermakna kias, lambang, dan rima. Kata konotatif adalah kata-kata yang memiliki makna tidak sebenarnya. Seperti misalnya, pada puisi Aku karya Chairil Anwar terdapat baris yang berbunyi,
Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Kata binatang jalang di sini merupakan kata kias dari seseorang yang tidak mengikuti aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga akhirnya dia jadi terbuang atau tersisih dari masyarakat. Lambang adalah penggantian suatu hal dengan hal yang lain. Seperti contoh, pada salah satu puisi B.S. Rendra terdapat bait yang berbunyi, burung dara jantan yang dulu kau pelihara, kini telah terbang menemui jodohnya. Burung dara jantan di sini merupakan lambang atau perlambangan dari anak laki-laki. Yang terakhir yaitu rima. Para penyair memilih dengan hati-hati tiap kata yang akan dia gunakan dalam puisinya agar memiliki persamaan bunyi, sehingga dalam puisinya bisa menimbulkan keindahan tersendiri. Seperti contoh pada puisi karya Amir Hamzah, pada baris angin pulang menyucuk bumi memiliki persamaan bunyi dengan baris ketiga yaitu lari ke gunung memuncak sunyi. Sementara baris kedua menepuk teluk menghempas emas memiliki persamaan bunyi dengan baris terakhir yaitu terayun-ayun di atas alas. Bait ini menggunakan rima AB. Citraan atau imaji bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat berimajinasi atau membayangkan bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Ada 6 macam citraan. Yang pertama, citraan visual atau citraan penglihatan, citraan audio atau citraan pendengaran, citraan taktil atau citraan perabaan, citraan penciuman, citraan pencecapan, dan citraan gerak. Citraan visual atau pendengaran atau penglihatan seperti pada kalimat, waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu kertas. Jadi pengarang berharap seolah-olah membaca bisa melihat perahu kertas. Citraan audio seperti pada kalimat, maka menangislah ruh bayi itu keras-keras. Citraan taktil atau peraba seperti pada kalimat, sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar. Citraan penciuman seperti pada kalimat, bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Citraan pencecapan seperti pada kalimat, neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Citraan gerak seperti pada kalimat, sang penari kemulai menyibak tirai, melambai daun-daun itu tertiup bayu. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Macam-macam rima terdiri dari 2, yaitu rima akhir dan rima datar. Rima akhir terdiri dari rima silang, rima terus, rima pasang, rima patah, dan rima peluk. Sementara rima datar terdiri dari rima asonansi dan rima aliterasi. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Ada 4 jenis majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan terdiri dari majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola,
metonimia, simile, dan lain sebagainya. Majas pertentangan terdiri dari litotes, majas paradoks, majas antitesis, serta majas kontradiksi interminis. Majas sindiran terdiri dari ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Sementara majas penegasan terdiri dari pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Yang terakhir yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret adalah kata yang mewakili makna wujud, makna fisik, dan makna yang jelas sesuai dengan konteksnya. Kata-kata yang sama apabila digunakan pada puisi yang berbeda bisa memiliki makna yang berbeda pula. Seperti contoh pada puisi Balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra. Pada kata-kata kuku besi itu mampu menimbulkan imaji visual. Kemudian pada kata-kata surai bau keringat basah menimbulkan imaji penciuman, serta penunggang perampok yang diburu menimbulkan imaji gerak. Selanjutnya kita bahas tentang unsur batin puisi. Unsur batin puisi terdiri dari 4 hal, yaitu tema, perasaan, nada dan suasana, serta pesan. Tema adalah landasan utama penyair dalam puisinya. Perasaan merupakan perasaan penyair yang tercurahkan dalam puisi tersebut. Perasaan atau feeling dapat menjadi ciri latar psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan sang penyair. Nada dan suasana berhubungan dengan sikap bagaimana puisi itu dibacakan. Perubahan nada bisa menimbulkan suasana yang berbeda pula. Yang terakhir adalah pesan. Pesan adalah hal-hal yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Tema puisi. Puisi setidaknya memiliki 5 jenis tema, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Selain kelima tema tersebut juga ada tema kasih sayang, percintaan, persahabatan, kesedihan, dan lain sebagainya. Kita perhatikan contoh puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar. Puisi tersebut memiliki tema kemanusiaan. Perasaan. Puisi merupakan wujud ekspresi dari seorang penyair. Ekspresi tersebut dapat berupa kerinduan, kegelisahan, pengagungan kepada Tuhan, kepada alam, atau kepada kekasih. Kita perhatikan contoh puisi karya Bahrum Rangkuti berjudul Tuhan. Puisi tersebut berisi kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu dengan Sang Khalik. Nah, setelah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun puisi, sekarang kita mempelajari cara untuk menulis puisi. Nah, langkah-langkah untuk menulis puisi. Yang pertama, tentukan dulu tema puisi yang akan kalian tulis. Setelah itu, tentukan bentuk dan struktur puisi. Hal ini berhubungan dengan tipografi puisi ya. Yang ketiga, tentukan pilihan kata atau diksi. Yang keempat, gunakan daya imajinasi dalam penyajian.
Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan imaji dalam puisi kalian. Yang kelima, gunakan gaya bahasa atau majas. Yang keenam, gunakan unsur bunyi, rima, dan irama secara tepat. Harus kalian ingat bahwa puisi mengutamakan keindahan kata-kata, jadi jangan lupa untuk memilih kata-kata yang puitis serta indah untuk didengar.